Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai 88 Rising. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok kami, ada yang pertama Christian Arturito dengan NPM 210-326-100. Lalu saya sendiri Bonifasius Bima Setio Prabowo dengan NPM 210-326-109. Selanjutnya ada Nicholas Reza dan NPM 210-326-113. Lalu ada Rebecca Yulia Damayanti dengan NPM 210-326-114. Lalu ada Michael Owen dengan NPM 210-326-148. Dan yang terakhir ada Erginsa Arisyandi Kuhon dengan NPM 210-326-258. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. 88 Rising adalah perusahaan media massa asal Amerika Serikat yang didirikan oleh Bay Area National, yaitu Sean Miyashiro pada tahun 2015. 88 Rising menaungi beberapa artis seperti Jackson Wong, Bibi, Stephanie Putri, Joji, Millie, Atarashi Gakko, Rich Brian, Nicki, Chung Ha, dan Warren Hu. Nah, tujuan kolektif musik 88 Rising adalah menjadi kru yang paling ikonik dan bergelombang dan berusaha mewakili tidak hanya imigran Asia, tetapi juga semua imigran. Miyashiro itu sendiri memiliki harapan bahwa 88 Rising dapat menjadi jembatan antara musik Asia dan Amerika. Next. Kami telah melakukan analisis pada bagian pastel untuk perusahaan 88 Rising. Yang pertama ada segi ekonomi. Industri musik adalah bisnis global yang sedang berkembang pada saat ini dengan pendapatan dari streaming dan pertunjukan live yang mendorong pertumbuhan. Nah, untuk itu kami menemukan pada tahun 2021 pendapatan global dari rekaman musik 88 Rising mencapai 25,9 miliar US dollar, mewakili tingkat pertumbuhan sebesar 19%. Kemudian yang kedua pada bagian sosial, perusahaan menghasilkan pendapatan sebesar 16,9 miliar US dollar yang merupakan 65% dari pendapatan global yang tercatat pada pendapatan musik di tahun 2021. Kemudian populasi Amerika keturunan Asia yang berjumlah sekitar 22,4 juta jiwa pada tahun 2019 dan Universal, Sony, dan Warner menguasai sekitar 69% pangsa pasar. Selanjutnya ada teknologi. Perpindahan ke era digital dengan menggunakan penyedia layanan streaming seperti Spotify dan Apple Music dan toko digital seperti iTunes dan Amazon. Lalu ada legal, yaitu perjanjian kontrak antara artis dan label yang dikenal sebagai kesepakatan 360, di mana label tersebut berhak atas bagian dari pendapatan agregat yang dihasilkan oleh artis sebagai penghibur. Pendapatan ini mencakup tidak hanya pendapatan streaming dan penjualan rekaman, namun juga pendapatan dari konser, merchandise, lisensi, penampilan di film, dan acara televisi. Dalam kesepakatan 360 tertentu, label berhak atas presentase tetap, biasanya antara 10% dan 40% dari pendapatan agregat yang dihasilkan oleh artis. Lalu ada hak cipta musik pada tahun 2021. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kami sudah melakukan VRIO analisis. Yang pertama saya akan menjelaskan value dari label 88 Rising. Jadi 88 Rising itu menciptakan nilai yang mencolok dengan mengidentifikasi dan mempromosikan bakat musik Asia secara global dengan baik. Dengan berhasil mengenalkan artis seperti Higher Brothers, Rich Brian, Nicki, dan Joji ke panggung musik internasional, perusahaan ini menunjukkan keahlian uniknya dalam memberikan warna baru pada industri musik. Temuan dan pemberdayaan bakat ini menandakan bahwa 88 Rising tidak hanya sekadar memainkan suatu musik ataupun instrumen, melainkan membawa nuansa yang beragam kepada penonton yang lebih luas. Tidak hanya itu, ekspansi strategis 88 Rising ini ke berbagai media sosial seperti streaming online, YouTube, dan media tradisional seperti majalah. Hal ini memberikan kekuatan tambahan pada nilai yang mereka bawa. Pendekatan yang beragam ini tidak hanya menitik beratkan pada musik, tetapi juga mencakup visual. Nah, visual ini juga memenuhi preferensi konsumen yang beragam. Selanjutnya yang kedua, rarity atau kelangkaan. Nah, ini nih
menjelaskan tentang keunggulan kompetitif dari perusahaan ATT Rising. Kelangkaan posisi ATT Rising di industri musik global tercermin dengan fokus uniknya pada bakat musik Asia. Di tengah banyaknya entitas yang lebih menyoroti artis mainstream atau barat, komitmen ATT Rising dalam mempromosikan budaya dan seniman Asia membuatnya berbeda dari label yang lain. Keunikan dalam penawaran ini membuat sumber daya dan kemampuan langka yang memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan ATT Rising. Keunikan posisi ATT Rising ini juga dapat dilihat sebagai perannya sebagai duta budaya. Duta budaya ini maksudnya itu dengan menjadi platform bagi budaya Asia dalam panggung musik global. ATT Rising menempati ranah yang jarang dijamah oleh label Asia yang lain. Kejarangan ini tidak hanya menarik perhatian penonton yang menghargai budaya yang beragam, tapi juga menambah eksklusivitas pada merek mereka, yang semakin memperkuat kekuatan kompetitif mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dari yang immediately. Jadi meskipun kesuksesan ATT Rising dalam mempromosikan bakat musikal Asia tentu tidak sepenuhnya dapat ditiru. Perusahaan ini mungkin menghadapi tantangan dalam menjaga keunggulan karena tensi organisasi lain untuk menerus strateginya. Jadi di sini kami mendapati dua bahasan. Yang pertama ada pertumbuhan komunitas Amerika keturunan Asia. Ini maksudnya adalah meskipun pertumbuhan komunitas muda Amerika keturunan Asia dapat diikuti oleh organisasi lain, tapi tantangan utama mungkin terletak pada cara mendekatinya dan berinteraksi dengan komunitas tersebut. Pemahaman mendalam tentang budaya, preferensi, dan nilai-nilai yang berkembang di antara kelompok ini dapat menjadi faktor kunci kesuksesan. Lalu yang kedua ada akses global melalui platform digital. Jadi penggunaan platform digital dan jejaring sosial oleh ATT Rising dan artis seperti Rich Brian dapat dengan relatif mudah diikuti oleh organisasi lain. Namun membangun merek dan daya tarik global memerlukan strategi pemasaran dan konten yang unik dan menarik juga. Lalu selanjutnya ada organisasi. Di organisasi dari ATT Rising ini dipimpin oleh CEO yaitu Sean Miyoshiro yang telah menjadi kunci dalam memanfaatkan sumber daya dan kemampuannya untuk menciptakan posisi yang unik dalam industri musik. Kemampuan perusahaan untuk mengorganisir dan mengintegrasikan berbagai fungsinya, termasuk manajemen artis, label rekaman, media, dan pemasaran, telah menjadi faktor kunci dalam kesuksesannya tersebut. Bisa di next. Dan selanjutnya, situation. Jadi pada tahun 2019, Higher Brothers merupakan grup rap asal Tiongkok yang tampil di Regency Ballroom San Francisco sebagai bagian dari tur dunia dengan tema Wish You Rich. Lalu selanjutnya mereka memulai penjualan mixtape di Chengdu, Tiongkok 3 tahun sebelumnya. Lalu ATT Rising, perusahaan berbasis di Amerika, mendukung dan mengelola Higher Brothers serta beberapa artis Asia lainnya. Dan yang terakhir, pendapatan industri musik global sedang meningkat pada tahun 2021, terutama dari streaming dan tur musik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya mengenai complication. Yang pertama, persaingan dalam industri musik. Industri musik sangat kompetitif dan ATT Rising menghadapi persaingan dari label rekaman dan perusahaan manajemen lain yang juga menargetkan pasar Asia. Yang kedua, digitalisasi dan distribusi. Digitalisasi industri musik telah mengubah cara musik didistribusikan dan dikonsumsi. ATT Rising perlu beradaptasi dengan perubahan ini dan menemukan cara baru untuk mendistribusikan musiknya guna menjangkau khalayak yang lebih luas. Yang ketiga, mempertahankan citra merek yang unik. ATT Rising telah memantapkan dirinya sebagai merek unik di industri musik, mewakili artis dan budaya asing di panggung internasional. Namun, seiring pertumbuhan dan perluasan perusahaan menghadapi tantangan untuk mempertahankan citra mereknya yang unik sekaligus mendiversifikasi genre musik dan target audiensnya. Dan yang keempat, hubungan dengan artis. Hubungan antara ATT Rising dan
artis sangat penting bagi kesuksesan perusahaan. Sebagai perusahaan manajemen campuran dan label rekaman, ATA Rising perlu menyeimbangkan kepentingan artisnya dengan tujuan bisnisnya sendiri. Selanjutnya, dari complication yang dijelaskan tadi, muncullah question yang terjadi. Seperti yang pertama, bagaimana ATA Rising sebagai perusahaan manajemen hybrid, label rekaman, produksi video, dan pemasaran mengukir di industri musik sebagai musik Asia yang keren bagi penonton internasional, dan apa saja tantangan dan peluangnya menghadapi pertumbuhan lebih lanjut dan posisi pasarnya. Untuk menjawabnya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab berdasarkan analisis kami terkait dengan beberapa komplikasi yang sudah disebutkan oleh rekan saya. Yang pertama itu membahas tentang komplikasi yang pertama dalam menghadapi persaingan industri musik. Tentu ATA Rising melibatkan beberapa strategi dan inovasi. Namun perubahan mungkin telah terjadi setelah waktu berlangsung. Dan berikut beberapa hal ataupun solusi yang dapat dilakukan oleh ATA Rising. Yang pertama itu terkait dengan diversifikasi seniman dan tentunya genre. Menyediakan beragam seniman dan genre musik itu dapat membantu menjangkau audiens yang lebih luas. Yang kedua, kolaborasi dan kemitraan. Dengan melakukan hal ini, tentu ATA Rising ini dapat membantu meningkatkan visibilitas dan reputasi. Dan yang ketiga itu terkait dengan perluasan agensi ke berbagai bidang. Head in the Clouds menjadi salah satu perluasan ATA Rising yang sangat sukses, di mana festival musik tahunan yang diselenggarakan oleh ATA Rising ini termasuk dalam pertunjukan musik yang awalnya hanya pertunjukan musik kecil-kecilan, namun kini menjadi festival yang sangat besar yang dihadiri ratusan ribu orang. Dan pada Head in the Clouds di Jakarta dihadiri oleh sekitar 15.000 penonton. Yang komplikasi kedua jawabannya yaitu terkait dengan sebagaimana teknologi dan media baru semakin maju dan semakin canggih. Begitu juga dengan pemasaran dan tentunya promosi untuk industri musik. Pemunculan yang cepat dari teknologi baru ini telah mengakibatkan perubahan besar. Yang dulunya adalah bisnis model yang lurus untuk sukses di industri musik, mengakibatkan banyak pemimpin industri untuk melihat lagi untuk menjalankan bentuk seni mereka. Perkembangan teknologi yang pesat ini telah melahirkan sebuah era yang baru dalam industri musik. Cepatnya perubahan yang terjadi tentu menggeser tatanan dan merombak ulang segala yang telah dibentuk dahulu. Perubahan penjualan dari fisik ke digital pun merubah strategi dan juga cara yang digunakan oleh pihak manajemen. Untuk komplikasi yang ketiga, musisi di bawah ATA Rising tentu membangun brand equity dan brand extension. Secara sederhananya itu keduanya berarti bahwa persepsi citra yang dibayangkan oleh konsumen terhadap sebuah merek. Sejalan dengan tata kelola yang profesional, tentu setiap musisi yang berada di ATA Rising sejatinya dapat menjadi modal untuk kelangsungan bisnis mereka. Ketika menyebutkan seorang musisi, tentu kita memiliki asosiasi dan mungkin nilai komersial dari brand tersebut. Misalnya, kalau kita mendengar kata dari musisi Nicki, tentu yang terpresentasikan ialah perempuan Asia. Hingga Brian dengan ceritanya sebagai orang Indonesia yang menembus industri hip-hop di global. Citra ini memiliki relevansi dengan nilai yang diusung produk lain di luar musik mereka. Dan untuk komplikasi yang keempat ini, ATA Rising ini sendiri telah berhasil mengubah kehidupan seorang yang dapat dilihat lebih luas oleh masyarakat. Contohnya Rich Brian, di mana sebelumnya penyanyi ini itu hanya lebih aktif di internet maupun di media sosial, dan seringkali ia dipandang sebelah mata hingga diremehkan karena identitasnya yang berada di Asia. Namun setelah bergabung dengan ATA Rising ini, Rich Brian berhasil dipandang oleh seluruh dunia. Selain itu, bagian dari ikatan erat label ATA Rising ini terwujud dalam artis-artisnya yang saling bergabung di soundtrack.
dan adanya kolaborasi satu sama lainnya. Dan tentunya tujuan utamanya itu menjadi perusahaan musik Asia terbesar di dunia. Nah, mungkin hal ini bukan dalam perspektif uang, tetapi dari perspektif dari dampak yang ditimbulkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai timeline and activity 88. Di sini, menurut kelompok kami, yang pertama ada diversifikasi seniman dan genre, bisa mencapai 3 tahun ke depan. Kuartal 1, Januari, Februari, Maret. Kuartal 2, April, Mei, Juni. Kuartal 3, Juli, Agustus, September. Dan kuartal 4, Oktober, November, Desember. Menurut kelompok kami, strategi pendistribusian masuk ke dalam tahun ketiga di kuartal kedua, yaitu April, Mei, Juni. Yang ketiga ada membangun brand, menurut kami cukup di tahun kedua pada kuartal kedua. Dan yang terakhir ada kebebasan berekspresi, menurut kelompok kami yaitu 3 tahun berikutnya. Baik, boleh di next. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.